Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yesus untuk kita dapat mendengarkan dan mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, hingga kami pada hari ini masih Engkau layakkan untuk kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau urapi hati dan pikiran kami agar hanya tertuju untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Engkau ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami agar kami layak beribadah kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai yang ke-43. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai yang ke-43. Firman Tuhan menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 10 ayat ke-34 sampai ke-43. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul 10 ke-34 ayat ke-34 sampai 43 ini menyatakan bahwasanya dalam sejarah gereja yang berkembang dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai bahkan menembus Eropa, bahkan pada masa kini gereja telah berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia. Kita patut bersyukur bahwa secara statistik umat Kristen di dunia adalah
umat yang mayoritas, yang terbesar dari segala bangsa. Secara kuantitas, memang kita sebagai umat Kristen adalah umat yang terbesar. Bahkan gereja berkembang dengan berbagai dominasi yang mungkin mencapai ribuan denominasi gereja pada saat ini. Dalam sejarahnya, gereja mula-mula pada saat zaman Paulus, para pengikut Kristus non-Yahudi tidaklah dianggap lebih suci dan lebih taat dari bangsa Israel atau Yahudi. Dan kabar keselamatan dan sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus hanya untuk bangsa Yahudi saja. Itu menurut mereka pada saat itu. Lalu Petrus mengingatkan jemaat pada masa itu bahwa keselamatan dan kabar sukacita yang dibawa Kristus adalah untuk semua suku bangsa di dunia. Kita patut bersyukur sebagai bangsa Indonesia dan terdiri dari berbagai suku bangsa merasakan kasih karunia Tuhan Yesus melalui gerejanya yang telah banyak berdiri, bahkan dari Sabang sampai Merauke sekarang telah berdiri gereja Tuhan di bangsa kita ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, momen pada saat ini adalah momen kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan kita juga patut bersyukur bahwasanya kemerdekaan yang kita peroleh dan kita raih dari para penjajah ini semua adalah berkat dari jasa para pahlawan kita. Dan kita wajib mensyukuri itu. Dan di tiap bulan Agustus ini kita merayakan hari kemerdekaan yang kita cintai ini. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita bangga punya pemerintah yang mandiri, terlepas dari kendali bangsa lain. Sehingga di dalam kita punya kekuasaan mengatur diri kita sendiri, dan di luar kita berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dalam pergaulan internasional. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga adalah warga negara kerajaan sorga. Masing-masing status ini kita peroleh sebagai hasil dari yang disebut sebagai pembebasan yang membuahkan kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia dan kemerdekaan seorang Kristen yang sejati diperoleh melalui pengorbanan dan curahan darah. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang rela mati demi terbebasnya bangsa Indonesia dari kolonialisme. Sama dengan itu, kita juga dibebaskan dari belenggu dosa karena Kristus rela menderita, bahkan mati bagi kita, memberi kita gambaran tentang betapa menderita Kristus dari penyalipannya. Namun dari kesamaan tersebut terdapat perbedaan yang substansial antara kedua kemerdekaan yang kita masukkan tadi. Kemerdekaan negara Indonesia diraih sebagai hasil dari perjuangan rakyat Indonesia oleh pahlawan-pahlawannya, pahlawan-pahlawan kita, dan bukan diberikan oleh bekas penjajah. Dan sebaliknya, kemerdekaan kita dari belenggu dosa semata-mata hasil dari anugerah Tuhan bagi kita yang kita terima secara cuma-cuma. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai umat Tuhan yang pada saat ini telah diberikan kemerdekaan sebagai bangsa, kemerdekaan sebagai umatnya yang telah dibebaskan dari dosa, kita juga patut bersyukur dan mengisinya, dan selalu memberikan yang terbaik
bagi gereja dan bangsa kita ini. Kita bersyukur atas kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun ini, yang akan kita rayakan dan baru kita rayakan tanggal 17 Agustus yang lalu. Dan sebagai warga jemaat gereja Tuhan Yesus, kita juga telah ikut berperan dalam membangun bangsa ini dan menjaga kedamaian sesuai dengan ajaran dari Tuhan Yesus. Kita sebagai umatnya harus selalu membawa damai sejahtera bagi bangsa dan negara kita ini, yang kita cinta ini. Bahkan kita sebagai umat Tuhan di dalam lingkungan terkecil pun, kita wajib memberikan contoh yang telah diteladani oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita harus selalu menjadi berkat bagi lingkungan kita, bagi orang-orang terdekat kita, bahkan kita harus menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk kita sama-sama menjadi maju ke depannya. Dan kita sebagai warga gereja dan warga negara juga kita harus tahu dan paham akan hak dan kewajiban kita sebagai warga gereja dan sebagai warga negara. Sebagai contoh, kita sebagai warga gereja, kita hendaknya selalu memberitakan akan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih, kita wajib memberikan dampak pada lingkungan sebagai pengikut Kristus yang selalu membawa damai sejahtera bagi lingkungan gereja maupun lingkungan masyarakat. Dan sebagai warga negara, kita harus menjadi warga negara yang baik, warga negara yang harus mematuhi akan peraturan dan undang-undang yang dibuat negara bagi ketentraman kita sebagai warga negara, demi menjaga keamanan dan ketertiban dan kedamaian, dan ikut serta mensukseskan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Di masa sulit seperti saat sekarang ini, kita wajib juga mentaati kebiasaan kita yang dulu mungkin kita telah lakukan dengan serampangan. Kita pada saat ini kita wajib mengikuti yang namanya new normal. Kita wajib memberikan kepada pemerintah bahwasanya situasi pada saat ini kita harus sama-sama mendukung dan selalu aktif bersama-sama mengikuti protokol yang telah ditetapkan di dalam new normal ini. Untuk menjaga ke depannya, kita sebagai warga negara, kita sama-sama menjaga keutuhan kita dalam kondisi yang pada saat ini yang sangat sulit ini. Dan kita percaya bahwasanya situasi ini akan dapat berlalu dengan kita bersama-sama menjaga ketertiban sebagai warga negara. Kita sebagai warga gereja, walaupun masih mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita jangan menjadi lemah iman kita. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan janganlah menjadi kendor. Kita harus yakin dan percaya akan pengharapan bahwa suatu saat kesulitan ini akan berakhir. Dan kita selalu harus berdoa dan berdoa. Jika kita terus melakukan ini yang terbaik bagi Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya bagi gerejanya dan juga bagi negara Indonesia yang kita cintai ini, dengan mengisi kemerdekaan dan berperan aktif ikut membangun negara kita yang tercinta ini. Kita sebagai warga gereja harus aktif menghadirkan nilai-nilai kasih yang diajarkan Yesus kepada kita. Walaupun ada tekanan dan kesulitan pada saat ini, kita janganlah pernah bosan dan takut menyebarkan
berita akan kebenaran Injil Kristus. Dalam momentum peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka ini, sebaiknya kita menghadirkan gereja yang dapat memberikan suatu persekutuan kebangsaan yang ekumenis, dan jangan kita terjebak pada doktrin tradisional bahwa gereja hanya terbatas pada dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Hendaknya gereja dapat hadir di tengah masyarakat dengan menjadi berkat bagi semua orang, dan kita dapat berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan ini untuk membangun masyarakat gereja dan lingkungan yang maju, adil dan makmur. Gereja dan jemaatnya harus dapat menjadi saksi dan pelaku bagi kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita memohon bimbingan dari Roh Kudus untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami memuji kasih-Mu ya Bapa. Atas kasih karunia-Mu kami masih dapat mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami sebagai warga jemaat-Mu telah Engkau berikan kemerdekaan dari dosa-dosa kami, dan bahkan kami sebagai warga negara Indonesia, kami telah dibebaskan dan diberikan kemerdekaan dari penjajah. Bapa, mampukanlah kami sebagai jemaat-Mu untuk kami dapat menjadi teladan dan contoh bagi warga negara yang lain. Bahwasanya kami sebagai umat-Mu di dalam kondisi yang sulit pada saat ini pun, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami mohon kepada-Mu kiranya situasi kondisi yang saat ini kiranya Engkau bebaskan ya Bapa, dan beberapa dari jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini juga dalam keadaan kondisi kurang sehat ya Bapa. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, Engkau kiranya memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi jemaat-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa bagi gereja-Mu ya Bapa, gereja GPI Bayi Immanuel dan jemaat-jemaatnya. Engkau mampukanlah kami ya Bapa sebagai pelayan-Mu. Engkau mampukan kami, Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan daripada-Mu ya Bapa, agar kami dapat selalu melayani jemaat-Mu dengan baik ya Bapa. Kau berikanlah kami hikmat kebijaksanaan ya Bapa, agar apa yang kami jalankan dan apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya Engkau berikan mereka penghiburan ya Bapa, agar mereka dapat meniti dan menatap hari ke depan. Dan bersama-sama Engkau kiranya mereka ya Bapa, Engkau mampukan mereka ya Bapa untuk lagi bangkit ya Bapa dalam situasi yang sangat sulit ini ya Bapa. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa bagi pemimpin negara kami ya Bapa, Engkau mampukan mereka, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, untuk mereka dapat menjadikan jalan keluar bagi kami dan bagi bangsa ini di dalam kesulitan ini ya Bapa. Kami mohon ya Bapa kepada-Mu, kiranya untuk semua itu ya Bapa, Engkau ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.